Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadah di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan orang menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, setelah kemarin kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan, itu menjadi batas akhir sebelum orang memasuki masa biasa kembali. Sebetulnya penutupan masa Natal adalah pembaptisan Tuhan. Maka pada hari ini adalah hari pertama kita menggunakan liturgi warna hijau. Kembali masa biasa kita alami pada hari ini. Saudari terkasih, pada bacaan pertama pada masa biasa ini, kita disuguhkan dengan identitas siapa Tuhan. Kita bisa melihat di sana, dia mengajar dengan wibawanya, dengan penuh wibawa. Kata-katanya tidak sekedar rangkaian kata-kata yang indah dan panjang-panjang. Kita juga tidak hanya melihat bahwa kita bisa mengandaikanlah paling tidak, bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu terpesona, bukan karena pertama-tama kata-kata itu seolah-olah motivasi, bukan. Namun mereka dengan terpana itu penuh wibawa, maksudnya adalah pada waktu Tuhan itu mengajarkan, mereka merasakan bahwa ini bukan suara-suara atau misalnya suara-suara manusia atau pengulangan kata-kata suci dari kitab suci, namun mereka bisa merasakan Allah hadir, Allah yang bersabda. Apalagi juga dibuktikan dengan sabda yang sungguh-sungguh mempunyai makna paling dalam, yakni mengusir setan. Di sini kita bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan sungguh-sungguh dia kata dan tindakannya itu sungguh-sungguh cocok. Apa yang disabdakannya terwujud dengan mengatakan keluarlah setan, setan itu keluar. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih, ini adalah pribadi yang betul ditunggu-tunggu oleh banyak orang pada waktu itu. Namun juga kita bisa melihat, kenapa sih setan itu malah justru mewartakan siapa dia? Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sebetulnya manusiawi bagi diri kita. Manusiawinya gimana? Kalau ada orang yang istilahnya itu ketemu dengan orang yang menakutkan dalam diri kita, dan orang itu harus bertemu muka, dia pasti akan memuji orang yang ada di depannya. Dia tidak berani diam, tapi memuji. Supaya apa? Supaya dia paling tidak itu diman-iman gitu ya, atau istilahnya itu tidak diapak-apakan gitu ya. Jadi kita bisa melihat, setan pun juga demikian, dia ketemu dengan tokoh yang menakutkan, yang bisa mempunyai kuasa untuk dirinya, kehidupannya. Maka dia
ngomong apa adanya. Justru ini yang pewartaan tentang diri identitas Tuhan ini yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau setan ini itu omongannya dipercaya oleh orang-orang, maka orang-orang itu tidak menyediakan diri lagi untuk kehadiran Tuhan, tetapi untuk kehadiran setan yang sudah mewartakan apa yang sebenarnya terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Maka Tuhan mengatakan, keluarlah, itu karena supaya orang tidak lagi mendengarkan suara iblis maupun setan. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kita bisa melihat ada sesuatu hal dalam diri kita. Kalau kita ketemu dengan Allah, dalam doa pun itu kan muncul puji-pujian mengenai Tuhan. Namun Tuhan tidak menghadir, keluarlah engkau. Namun justru Tuhan mau menginginkan supaya kita berbicara dengannya. Dan pembicaraan kita ini bukan karena kuasa setan, namun dari hati yang paling dalam diri kita ungkapkan kepada Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, maka dalam bacaan Injil di sini kita mau mengajak kepada kita kenal betul siapa orang yang kita tunggu, yakni Dia yang mempunyai kuasa. Kuasa tidak hanya kuasa dalam kata dan tindakannya, namun menguasai hidup kita. Dia ingin supaya diri kita juga bersih, tidak terpengaruh dengan suara-suara yang justru menjauhkan kita dari Allah, yakni suara-suara setan itu. Allah menginginkan supaya jati diri kita inilah yang mengatakan bahwa Dia yang kita tunggu-tunggu, Dia yang kita muliakan, Dia yang kita rasakan, Dia yang kita rindukan, supaya senantiasa mendampingi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saudari terkasih dalam Yesus Tuhan, maka ketemu dengan Tuhan kita tidak hanya sekedar kagum, namun ingin untuk selalu dekat dengannya. Selamat merenungkan.